Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Dan bagi yang masih beristirahat, buat yang teman-teman yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu istirahat ya. Karena sayangi badan agar selalu sehat dan fit dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di kemudian hari. Oke ya, kita lanjut dengan sebuah pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan ada yang komen bagaimana cara berbelanja spare part motor dan alat-alat lainnya. Nah, ini akan saya buat video untuk 4 episode ya, karena nggak mungkin saya menjelaskan penjelasan ini panjang. Paling tidak saya batasi sampai dengan 10 menit aja ya. Nanti kita bikin season 1, season 2, season 3, season 4 sampai dengan teman-teman bisa paham betul. Oke. Buat teman-teman yang bertanya cara berbelanja spare part motor, berikut akan saya jelaskan bagaimana caranya. Atau alat-alat yang lain khususnya untuk seputaran keperluan atau kebutuhan sepeda motor. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut. Seperti teman-teman lihat sendiri di belakang saya ini ada beberapa gelintir kebutuhan alat-alat spare part motor. Nah, bagaimana cara berbelanjanya? Di sini ada dua bagian ya teman-teman ya. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya di awal hingga hari ini, karena bengkel saya ini tergolong bukan bengkel yang besar, tapi bengkel yang sederhana yang kebutuhannya hanya baru bisa menyiapkan spare part motor kapasitas kecil ya. Tapi insya Allah meskipun terlihat kecil seperti ini ya, tapi alhamdulillah apabila ada yang mencari kebutuhan untuk spare part motor di tempat saya, insya Allah ada ya. Nah ini penampakannya ya, penampakannya seperti ini. Bagaimana cara berbelanjanya? Saya akan terangkan di sini sama teman-teman, dan insya Allah saya akan selalu berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman agar teman-teman semua bisa sukses dan mudah untuk mencari rezeki yang tujuannya untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi ya. Karena apabila kita dalam menjalani hidup ini akan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, itu akan berdampak dengan keluarga. Jadi kita sebagai laki-laki harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin demi untuk kebahagiaan keluarga kita. Jangan sampai gara-gara masalah ekonomi keluarga kita menjadi korban dari kekurangan kita sendiri ya. Ini apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman. Nah, oke ya. Malah mau curhat ya, jangan curhat ya. Kalau kita nggak bisa curhat-curhat, kita langsung pada intinya. Nah, ini adalah paketnya. Berapa bulan ini saya belanja spare part motor melalui paket saya tidak beli di toko ya. Dan dimana paketan ini saya beli dapat di sebuah aplikasi yang bernama Shop. Kita pakai Shop aja, nggak usah kita lanjut, teman-teman udah maksud ya. Nah, yang awalnya saya berbelanja di toko langganan, saya belanja di toko langganan tidak melalui aplikasi. Tapi setelah saya mengenal aplikasi, saya belanja di aplikasi. Karena terus terang ya, di aplikasi jatuhnya lebih murah apabila kita dengan pembelanjaan sesuai dengan yang tertulis di aplikasi. Itu kan ada pilihannya ya, grosir ya, kita beli grosir di situ. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk belanja di Shopee. Akan lebih baik kita belanja di toko. Kenapa? Karena di toko yang terdekat kita
Kita belanja di situ, kita tanya apakah boleh kita belanja untuk dijual lagi, dan di situ teman-teman harus mengenal dulu. Misalnya di toko ini harga kelahar seperti ini ya. Harga kelahar seperti ini di toko berapa? Harga kelahar di toko berapa, terus di aplikasi berapa? Kalau memang jatuhnya lebih murah di aplikasi, kenapa kita beli di toko? Lebih baik kita belanja di aplikasi, sebab langsung diantar di tempat. Nah, kalau memang bisa lebih murah ya. Nah, ini namanya kelahar ya. Dan semua dagangan saya ini saya dapat belanja dari aplikasi. Dan kalau memang di toko itu lebih murah, misalnya ini di aplikasi harga 10.000, di toko kok cuman 4.000 atau 6.000, ya lebih baik kita belanja di toko, jangan di aplikasi. Di aplikasi ya. Nah, dan seterusnya. Video ini saya hanya menerangkan di mana kita dapat berbelanja alat-alat seputaran sepeda motor. Nanti saya akan jelaskan kebutuhan spare part motor dan berapa jumlah yang harus kita belanja agar toko-toko kita dapat memenuhi kapasitas serta kebutuhan buat sepeda motor kita. Yang jelas buat teman-teman semua yang mau belajar jualan spare part motor atau alat-alat seputaran sepeda motor, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, dan saya tidak akan pernah menutup-nutupi bagaimana cara membuka usaha, karena kebahagiaan teman-teman adalah kebahagiaan saya juga, keberhasilan teman-teman juga kebahagiaan saya. Jadi sama sekali tidak akan pernah saya merasa keberatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan buat teman-teman. Di sini buat saya ilmu itu murah, maka siapa buat teman-teman yang mau tahu cara membuka usaha, pasti akan saya kasih tahu. Dan nanti juga akan saya buatkan video bagaimana cara berjualan spare part motor atau alat-alat seputaran sepeda motor. Oke, begitu aja penjelasan dari saya bagaimana cara untuk berbelanja alat sepeda motor. Yang pertama, kita cari dulu toko-toko grosir yang ada di sekitaran kita, dan apabila alat-alat sepeda motor di situ lebih mahal, teman-teman boleh cek di aplikasi yang bernama shop ya. Di situ nanti teman-teman bisa untuk memperbandingkan di sini lebih mahal atau di sini lebih murah. Di situ teman bisa pilih. Yang penting jumlah belinya harus grosir, karena di situ akan terkena gratis ongkos kirim. Begitu aja ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.